Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falirabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudil mustafa al-hadi Muhammad hamdan lirabbin khassana bimuhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد اللهم يا خير الناصرين نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين وتحفظنا بها بما حفظت به الذكرى يا قوي يا متين. أما بعد, hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru agama, dan segenap tokoh masyarakat dan para sesepuh yang hadir pada saat ini, dan seluruh hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta dan perindu Habibuna Muhammad. Terkhusus yang kita muliakan dan kita agungkan guru kita bersama, khadimul majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampah, yaitu akhina fillah walillah al-fadil al-ustadz Muhammad Humaidi Mukhtar, yang mana kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan perjuangannya, dan Allah istiqamahkan kesungguhannya di dalam menyampaikan syariat nabinya Muhammad guna menyenangkan hati guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar dan guru-gurunya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan Sayyidi Al-Am Al-Habib Ahmadi bin Muhammad Al-Qadri wa Sayyidi Al-Habib Abdul Rahim Bahashim wa jami'ul habaib, dan semua habaib yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada mereka dan segenap para alim ulama yang hadir. Kita doakan semoga para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan jasmani dan rohani mereka, Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka, dan Allah berkahi kehidupan mereka fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Dan semua hadirin hadirat, kita berharap semoga malam ini adalah malam penuh barakah, malam ini malam penuh kebaikan, malam ini adalah malam di mana semua yang hadir segala hajatnya dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah, dan semoga segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah, dan semoga segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat, senantiasa dimudahkan dan dilimpahkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap mengemis
memohon kepada Allah semoga malam ini Rasulullah bangga melihat kita. Semoga malam ini Rasulullah tersenyum melihat kita. Semoga di malam ini Rasulullah gembira melihat kita. Dan semoga dengan kegembiraan yang Allah letakkan di dalam hati Nabi Muhammad pada malam ini, semua yang hadir akan masuk syurga bersama Rasulullah tanpa didahului hisab, tanpa didahului azab, dan tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat perkumpulan pada malam ini, yang semoga perkumpulan ini akan mengumpulkan kita kembali di syurga bersama Rasulullah. Dan sebelum itu hadirin hadirat, di sini ulun memohon ampun dan maaf kepada para habaib, para alim ulama, terlebih khusus kepada guru kita Ustaz Muhammad Humaidi Mukhtar, dikarenakan ulun tidak bisa ceramah dalam keadaan berdiri karena kondisi yang kurang sehat. Jadi baru maghrib tadi sampai di sini, dan setelah Jumatnya acara di Babirik. Jadi dari malam Jumat sudah berangkat ke Binuang, di Binuang istirahat, sebelum Jumat berangkat ke Babirik. Acara setelah Jumat di Babirik, langsung setelah itu menuju ke Ampah. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan, sedia kursi sebelum tejungkang. Daripada dipaksakan ceramah berdiri, takutannya di tengah perjalanan timbul tajungkang ke belakang. Masalahnya ini streaming, mun direkam di live streaming viral akhirnya. Satu-satunya penceramah di Ampah yang haratan ceramah tejungkang ialah ulun. Maka dari itu di sini ulun memohon ampun dan maaf kepada para habaib, alim ulama, terlebih khusus kepada guru kita atas ketidaksopanan ulun di hadapan pian sabarataan. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita dunia wal akhirah dan keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita bersama-sama memenuhi undangan cinta. Kita memenuhi undangan kerinduan untuk yang sangat dirindukan Habibuna wa Maulana Muhammad. Malam ini hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah adalah malam cinta Rasul. Ini malam adalah malam rindu Rasul, yang mana ketahuilah rasa cinta dan kerinduan kita malam ini untuk Rasulullah pastilah akan dibalas oleh Habibuna wa Maulana Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling pandai membalas cinta umatnya, adalah orang yang paling pandai membalas kerinduan umatnya. Bahkan jauh sebelum kita terlahir di kehidupan dunia saat ini, 14 abad yang silam, Rasulullah telah merindukan kita. Rasulullah selalu mencintai kita, baik semasa hidupnya ataupun sekarang ketika beliau telah tiada. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat-sangat mencintai kita hadirin. Beliau yang sangat-sangat merindukan kita. Tidak ada satupun manusia yang seumur hidupnya selalu memikirkan kita, mengkhawatirkan kita, melainkan Habibuna wa Maulana Muhammad. Hidup dan matinya selalu mengkhawatirkan umatnya. Maka betul apa yang disabdakan oleh baginda Habibuna wa Maulana Muhammad,
Beliau katakan apa? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ketahuilah wahai umatku, mudahan kita diakui Nabi sebagai umatnya kelak di yaumil mahsyar. Kata Nabi apa? Wahai umatku, ketahuilah ketika aku hidup itu adalah kebaikan untuk kalian yang berjumpa bertemu dengan Rasulullah. Namun Nabi tidak ingin memutus kebaikan itu hanya bagi mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi Rasulullah sambungkan, Rasulullah hubungkan wa mamati khairul lakum, dan bahkan ketika aku sudah meninggal, ketika aku sudah tidak ada lagi di kehidupan dunia, itu pun akan selalu menjadi kebaikan untuk kalian wahai umatku. Hidup dan matiku adalah kebaikan bagi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa kehidupan Nabi baik untuk kita ataupun sepeninggal Nabi itu pun baik untuk kita? Karena hadirin, tidak ada orang yang paling banyak mendoakan kita dan memintakan ampun kepada Allah untuk kita melainkan Habibuna Muhammad. Rasulullah ketika hidup, baik beliau ketika berada di Mekah ataupun setelah hijrah ke Madinah, tidak ada yang beliau doakan di dalam sujudnya melainkan kita yang beliau katakan ummati ummati. Tidak ada yang beliau doakan, tidak ada yang selalu beliau perhatikan, beliau khawatirkan kecuali kita umat Habibuna wa Maulana Muhammad. Bahkan pernah satu saat hadirin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha didoakan oleh Nabi dengan sebuah doa yang sangat indah dari makhluk terindah Habibuna Muhammad. Apa kata Nabi? Nabi katakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharrat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan Aisyah, baik yang telah lampau ataupun yang akan datang, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu hadirin Sayyidah Aisyah ketika didoakan Nabi dengan doa semacam ini, doa yang pasti akan diijabah Allah, doa yang sangat-sangat didengar Allah, doa yang sangat-sangat dicintai dari makhluk tercinta Habibuna Muhammad. Sayyidah Aisyah gembira, bahagia, bahkan bentuk kegembiraan Sayyidah Aisyah dikatakan sampai beliau loncat-loncat hadirin. Bahagia didoakan Nabi, senang didoakan Nabi. Bahkan di saat itu Rasulullah melihat ekspresi kegembiraan Sayyidah Aisyah dengan doa yang Nabi minta kepada Allah. Ditanya oleh Nabi, kata Nabi, asarurti ya Aisyah, apakah engkau gembira wahai Aisyah? Apakah engkau bahagia wahai Aisyah? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, wa kaifa la usar ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak senang, bagaimana mungkin saya tidak gembira? Doamu sangat luar biasa wahai Habibuna Muhammad, doamu sangat indah. Di saat Nabi mendengar kegembiraan, kebahagiaan Sayyidah Aisyah dengan doanya Rasulullah, Nabi sampaikan, ketahuilah wahai Aisyah, innaha lada'awat. Itu adalah doa-doa yang setiap malam aku minta kepada Allah untuk umatku Sayyiduna Muhammad. Setiap malam hadirin, setiap Nabi sujud, setiap Nabi sholat,
Tidak ada yang didoakan Nabi kecuali kita umat Habibuna Muhammad, kecuali kita umat Rasuluna Muhammad. Kita yang dikhawatirkan Nabi, kita yang menguras pikiran Nabi semasa hidupnya. Kata Nabi, setiap malam aku doakan umatku, setiap sujud aku doakan umatku, setiap salat yang selalu terucap dari lisanku, ummati ummati, kata Habibuna Muhammad. Bahkan pernah satu saat hadirin, sebagai bentuk rasa cinta Nabi kita kepada kita umatnya, sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah yang sangat besar untuk kita umatnya Rasulullah, pernah satu saat ketika itu Nabi menangis dengan histeris. Allah tidak diam di saat melihat kekasih hatinya Habibuna Muhammad menangis. Ketika melihat Rasulullah menangis dengan sebegitu histerisnya, Allah perintahkan Jibril, turun engkau, tanyakan kenapa kekasihku Muhammad menangis, ada apa dengannya, apa yang membuat sedih hatinya, apa yang membuat risau pikirannya, apa yang menjadi sebab air matanya yang sangat indah mahal menetes. Datang malaikat Jibril, hadirin, ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Allah perintahkan aku turun untuk menanyakan apa sebab engkau menangis wahai Habibuna Muhammad. Akhirnya Nabi katakan apa hadirin? Kata Nabi, aku teringat suatu firman Allah yang menceritakan ucapan Nabi Allah Ibrahim atas umatnya, di mana Nabi Allah Ibrahim beliau berkata, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim, siapa dari kalangan umatku yang mengikuti aku, maka dia bagian dari umatku. Namun siapa yang melanggar perintahku, tidak menurut dengan arahan dan ajaranku, maka sungguh Allah, engkau adalah yang maha pengampun dan maha baik. Dan kata Habibuna Muhammad, aku teringat ucapan Nabi Allah Isa atas umatnya, di mana Nabi Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, apabila engkau siksa umatku, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan apabila engkau ampuni mereka, kau maafkan kesalahan mereka, maka sungguh ya Allah, engkau adalah yang maha perkasa dan bijaksana. Fatadzakkartu ummati, kata Habibuna Muhammad, dan aku teringat umatku, aku mengkhawatirkan umatku, aku risau dengan keadaan umatku. Wa kaifa haluhum min ba'di, bagaimana keadaan mereka setelah aku tiada, setelah aku meninggal dunia. Maka akhirnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril kembali menghadap Allah, dan dia melaporkan kabar yang disampaikan Habibuna Muhammad, disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya Allah, Nabi Muhammad menangis, Nabi Muhammad merintih karena mengkhawatirkan keadaan umatnya, dan dia tidak akan berhenti dari tangisannya, dia tidak akan berhenti dari kerisauannya, kecuali engkau ya Rabb telah memberikan jaminan untuk umat Habibuna Muhammad. Maka Allah hadirin, ketika mendengar
bahwasanya yang membuat Nabi menangis, yang membuat Nabi resah gelisah adalah keadaan daripada umatnya. Disampaikan oleh Allah, Jibril, turun engkau dan sampaikan kembali kepada kekasihku Muhammad, inna sanurdika fi ummatik walan nasu'aka fihim. Sampaikan kepada Habibi Muhammad bahwasanya apa hadirin, Allah tidak akan membuat dirinya bersedih dengan menyakiti umat Habibuna Muhammad. Hingga akhirnya turunlah suatu firman, suatu potongan ayat daripada suratul Duha yang kita telah mendengar, di mana Allah sampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau inginkan akan diberikan, apapun yang kau harapkan akan ditunaikan oleh Allah hadirin. Dan Nabi ketika hidup tidak meminta keselamatan hanya untuk istrinya, anaknya, anak cucunya, tapi yang beliau minta, ummati ummati ya Rab, umatku. Maka betul apa yang disampaikan Malakal Jibal ketika Nabi ke negeri Taif. Beliau dilempari dengan batu, beliau dicaci maki, beliau dihinakan, bahkan betis Nabi Muhammad berdarah, bahkan sahabat Nabi Muhammad berdarah badannya hanya untuk menjadi tameng melindungi Nabi dari lemparan batu. Satu malaikat penjaga gunung tidak tahan, tidak mampu hatinya melihat Rasulullah disakiti, melihat Rasulullah dibuat berdarah. Dia menghadap Nabi, dia ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dia sampaikan, ya Rasulullah, izinkan aku, malaikat penjaga gunung, untuk mengangkat gunung Taif, dan aku akan hentakkan, aku akan hancurkan, aku akan bunuh semua penduduk Taif. Apa kata Nabi? La, tidak. Bal arju, tapi aku berharap meskipun mereka yang sekarang hidup menyakitiku, yang sekarang hidup membuatku berdarah, yang sekarang hidup mencaci makiku, tapi yang kuharap semoga anak keturunan mereka akan beriman kepadaku dan kepada Allah. Malaikat pian ketika melihat seorang manusia diperlakukan dengan perlakuan yang sangat buruk, Nabi datang ke Taif untuk apa? Apakah Nabi ingin mengambil uang mereka? Tidak. Apakah Nabi ingin mengambil keuntungan duniawi dari mereka? Nabi datang ke kota Taif hanya ingin menyelamatkan mereka. Nabi ingin mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sehingga mereka terbebas dari kebinasaan dunia wal akhirah. Qalbun rahim, hati yang sangat sayang, hati yang sangat lembut. Tidak ada yang diinginkan Nabi dari mereka kecuali mereka selamat dunia wal akhirah. Namun lihat apa yang mereka berikan untuk Nabi. Mereka sambut Nabi dengan apa? Mereka sambut Nabi dengan lemparan batu hadirin. Makanya malaikat gunung tidak mampu menahan. Kau sayang dengan mereka, kau cinta dengan mereka, namun apa balasan mereka ya Rasulullah? Izinkan aku musnahkan mereka, aku hancurkan mereka. Apa kata Nabi? Jangan bunuh mereka, jangan musnahkan mereka. Akhirnya malaikat gunung hadirin mengatakan, laqad sadaqa man sammaka raufan rahimah. Sungguh maha benar Allah yang telah menamai engkau adalah orang yang sangat berkasih sayang dan berlemah lembut, Sayyiduna Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, kalau sudah disebutkan nama Rasulullah, jangan berat kita punya lisan menjawab dengan sholawat. Karena apa? Semakin banyak kita menjawab sholawat dengan sholawat, menjadi sebab kita akan dikenali oleh Rasulullah nanti di yaumil mahsyar. Tapi orang yang berat lidahnya, susah mulutnya untuk mengucap salawat ketika disebut nama Sayyiduna Muhammad, orang tersebut yang dikatakan oleh Nabi yang tidak akan mungkin bisa melihat wajah Rasulullah nanti di yaumil mahsyar. Dan Nabi katakan, al-wail thumma al-wail thumma al-wail liman huriman nazar ila hadzal wajh. Kata Nabi, celaka, dan tidak cukup hanya sekali. Nabi sampaikan celaka dan celaka dan celaka siapa orang yang nanti di yaumil mahsyar Allah haramkan memandang wajah Habibuna Muhammad. Makanya kalau setiap kali pian pengajian di tempat ini, di majelis Rasulullah, ataupun di setiap pengajian yang ada dalam berbagai macam acara, kalau sudah disebut nama Rasulullah, jangan diam, namun ungkapkan cinta kita untuk Nabi dengan menjawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari itu hadirin, ini hanya sebagian daripada bentuk perhatian Nabi ketika masih hidup kepada umatnya. Namun nanti kita akan melihat, kita akan menyaksikan bagaimana betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad untuk kita nanti di yaumil mahsyar. Nanti ketika kita di yaumil mahsyar hadirin, kita semua datang berbondong-bondong, berkelompok manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti sebelum terjadi hari kiamat. Semua gelisah, semua risau, semua takut, datang ke Nabi Allah Adam, minta pertolongan dengan Nabi Adam. Dijawab oleh Nabi Adam, nafsi, nafsi, diriku, diriku, urus diri kalian masing-masing. Aku tidak mampu menolong kalian. Aku tidak mampu meminta kepada Allah untuk meringankan rasa takut dan kegelisahan kalian. Innallah ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab mithlah qablah wala ba'dah. Apa kata Nabi Adam? Karena Allah hari ini marah, Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelum ataupun sesudahnya. Idhabu ila Nuh. Kita ditolak Nabi Adam, disuruh Nabi Adam, kita datangi Nabi Nuh. Kita datangi Nabi Nuh hadirin. Kita sama-sama minta tolong, minta diberikan keringanan daripada pedihnya keadaan di padang mahsyar. Namun jawabannya sama. Kata Nabi Nuh, idhabu ila ghairi nafsi, nafsi. Minta tolong kepada selainku, urus diri masing-masing. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kata Nabi Nuh, anakku saja aku tidak bisa menolongnya, apalagi kalian. Pergi kalian. Kita meninggalkan Nabi Nuh dengan harapan yang patah hati, dengan harapan yang kosong. Maka akhirnya kita diperintahkan mendatangi Nabi Ibrahim. Jawabannya sama. Kita datang ke Nabi Musa, jawaban sama. Hanya ada satu manusia yang akan berdiri nanti di padang mahsyar. Kita akan melihatnya, kita akan menyaksikannya. Seorang manusia yang mungkin saat ini kita tidak pernah peduli dengan sejarah hidupnya, kita tidak perjuangkan ilmunya. Habibuna Muhammad.
Apa beliau katakan? Ana laha, aku yang akan menolong kalian. Jangan risau, jangan takut, jangan gelisah, aku yang akan menolong kalian. Fasajadan Nabi tahtal arsh. Akhirnya hadirin, Nabi akan sujud di bawah arsh. Allah ketika melihat Nabi sujud, Allah sampaikan, irfa' ra'sak ya habibi ya Muhammad. Angkat kepalamu, kau mau apa? Sal tu'ta, kau ingin memberi, kau ingin meminta, apapun akan diberikan. Washfa'tu syaffa', kau ingin minta syafaat, akan ku izinkan. Bangun Nabi Muhammad dari sujudnya. Yang beliau pandang kita hadirin, semua umat manusia di saat itu akan dipandang oleh Nabi. Semua akan dilihat oleh Rasul. Dan Nabi mengangkat kedua tangan seraya beliau berkata, ummati ummati ya Rabb, umatku umatku. Adakah kita merasa malu hadirin di saat nanti kita melihat seorang manusia yang tidak pernah kita pedulikan, seorang manusia yang sering kita tinggalkan ajarannya, seorang manusia yang sering kita acuhkan tuntunannya, yang tidak pernah kita cintai, yang tidak pernah kita rindukan, yang tidak pernah kita perjuangkan syariatnya. Namun nanti di yaumil mahsyar beliaulah yang memperjuangkan kita, beliaulah yang selalu mengkhawatirkan kita, beliaulah yang selalu meminta ummati ummati ya Rabb, dialah Habibuna Muhammad. Maka dari itu hadirin, apakah pantas seorang yang sangat mencintai kita, melebihi cintanya orang tua kita kepada kita, melebihi cintanya pasangan kita kepada kita, kita tinggalkan Rasulullah, kita tidak pedulikan Rasulullah, kita tidak perjuangkan perjuangan Rasulullah? Mau sampai kapan hadirin kita hidup menjauh dari Nabi Muhammad? Kita hidup tidak peduli dengan Nabi Muhammad. Kita hidup tidak pernah di dalam hati kita yang ada Nabi Muhammad. Kita sungguh akan malu hadirin. Beliaulah satu-satunya yang di masa hidup sampai meninggal selalu memikirkan kita umat Habibuna Muhammad. Maka dari itu selagi masih ada waktu hidup, selagi jantung masih berdetak, selagi nafas masih berhembus, senangkan Rasulullah, bahagiakan Nabi Muhammad, gembirakan Nabi Muhammad, senangkan Nabi dengan waktu kita, senangkan Nabi dengan tenaga kita, senangkan Nabi dengan pikiran dan kepintaran kita, senangkan Nabi dengan harta kita. Bahkan kalau datang saatnya harus menyenangkan Nabi dengan nyawa, kita persembahkan nyawa kita untuk Habibuna Muhammad. Demi Allah hadirin, tidak akan kita menyesalinya, tidak akan kita rugi dengan memberikan segala apa yang kita bisa untuk Habibuna Muhammad. Nabi akan membalasnya, Nabi tidak akan melupakannya, Nabi tidak akan meninggalkan kita yang berusaha menyenangkan Rasulullah. Ini sesuatu yang perlu kita ingat, sesuatu yang harus kita pikirkan sebelum kita meninggal. Kita hanya sibuk memikirkan kegembiraan diri kita, kegembiraan istri anak kita, kegembiraan orang tua kita, namun kita tidak pernah memikirkan kegembiraan Rasulullah yang seluruh hidupnya diberikan untuk umat. Bahkan sepeninggal beliau selalu yang diperjuangkan umat, selalu yang dipikirkan umat, selalu yang dikhawatirkan umat Sayyiduna Muhammad. Maka dari itu hadirin,
Jangan kita tertinggal sebuah bahtera yang akan mengangkut para pecinta yang mencintai Nabi dan rela mengorbankan apapun yang mereka bisa untuk membuktikan cintanya kepada Habibuna Muhammad. Jangan tertinggal bahtera kapal itu. Kalau sudah kita tertinggal, tidak masuk di dalam bahtera kapal para pecinta Rasulullah, maka sungguh kita tidak akan diakui oleh Nabi sebagai umatnya di yaumil mahsyar. Saatnya untuk kita membuktikan cinta kita kepada Habibuna Muhammad. Yang punya waktu, berikan waktunya untuk Rasulullah. Jangan hanya bisa memberikan waktu untuk mencari harta, tahta dunia, tapi untuk memberikan waktunya kepada Rasulullah masih perhitungan. Kadang ada orang rela duduk berjam-jam, yang dibicarakan harta, yang dibicarakan tahta, yang dibicarakan dunia, tidak pernah merasa lelah sedikit pun. Bahkan dia nongkrong 5 jam itu pun dianggap oleh mereka kurang. Nanti lanjut besok malam lagi ya, kita nongki katanya. Tahu nongki ya, nongkrong bahasa orang kekinian. Itu pun masih belum cukup. Tapi apakah dengan hanya 2 jam kita persembahkan untuk Nabi itu sangat sulit? Berjam-jam dari bangun tidur sampai ingin tidur, tanpa kita sadar semua waktu kita berikan untuk dunia. Jika kehidupan kita hanya seperti itu, hadirin, tidak akan ada keselamatan bagi kita dunia maupun akhirat. Namun berikan waktu kita, sebagian dari hidup kita untuk Rasulullah. Kesempatan hadir di majelis ilmu paling lama 2 jam, niatkan untuk menyenangkan hati Habibuna Muhammad, untuk menyenangkan Rasulullah. Sudah cukup waktu kita bertahun-tahun hanya membuat menangis Rasulullah, membuat sedih Nabi Muhammad. Kotoran dosa kita lemparkan ke wajah Nabi Muhammad. Apakah mungkin kita akan selamat kalau keadaan kita selalu membuat sedih Nabi Muhammad? Maka ini waktunya, hadirin. Kesempatan di tempat kita ada majelis Rasulullah, bukan sembarang nama. Majelis Rasulullah, majelis Sayyiduna Muhammad. Maka ini kesempatan Allah persembahkan, sebuah perkumpulan di mana kita bisa meraih kesempatan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bahkan seandainya, hadirin, seumur hidup kita habiskan hanya duduk di majelis ilmu, tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad. Tapi paling tidak ada kepedulian, ada perhatian dengan apa yang diperjuangkan Nabi seumur hidupnya. Demi Allah, hadirin, kalau bukan perjuangan Nabi untuk kita, tidak akan ada dari kita yang mengenal Allah. Kalau bukan pengorbanan Nabi untuk kita, tidak akan ada majelis Rasulullah. Nabi korbankan segalanya agar kebaikan ini sampai kepada kita. Gigi geraham siapa yang patah untuk umatnya? Dahi siapa yang berdarah untuk umatnya? Badan siapa yang berdarah untuk umatnya? Hanya Habibuna Muhammad. Rasulullah berjuang, berkorban dengan sepenuh jiwanya untuk kebaikan ini sampai kepada kita saat ini. Maka berikan waktu kita, meskipun dalam sehari semalam hanya 2 jam duduk di majelis ilmu. Itu pun sudah sangat membawa keberkahan untuk kehidupan kita dunia hingga akhirat. Apalagi seandainya di tempat pian setiap malam ada majelis, setiap malam ada perkumpulan sholawat. Gunakan kesempatan dengan baik. Kita tidak akan selamanya hidup, hadirin. Kita tidak akan selamanya sehat. Sekarang kita hidup, setelah ini kita bisa meninggal dunia. Hanya Allah yang tahu. Sekarang kita sehat, bisa jadi setelah ini kita sakit. Hanya Allah yang tahu.
Maka dari itu gunakan, ambil kesempatan dengan baik, senangkan Rasulullah dengan waktu kita, dengan kesehatan kita, dengan kehidupan kita. Senangkan Habibuna Muhammad. Lalu sudah Rasulullah senang, jangan lagi takut dengan siksa kubur, jangan lagi takut dengan siksa di padang mahsyar, jangan lagi takut dengan siksa di api neraka. Karena apa? Mereka yang menyenangkan Nabi akan senang sepanjang hidup dunia wal akhirah. Mereka yang menggembirakan Nabi akan Allah gembirakan dunia wal akhirah. Maka dari itu hadirin, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis Rasulullah ini, hendaknya membuat kita sadar, sudah cukup hanya memikirkan dan mengkhawatirkan kepentingan diri kita. Khawatirkan, pikirkan kepentingan Rasulullah. Jangan hanya ingin gembira namun Rasulullah bersedih. Jangan hanya ingin senang namun Rasulullah menangis. Jadikan tujuan hidup kita Habibuna Muhammad. Jadikan keinginan terbesar di dalam hidup kita adalah agar Nabi Muhammad tersenyum melihat kita semua. Itu sudah hadirin. Kalau orang memahami tujuan hidup untuk menyenangkan Nabi, pasti senang selamanya. Tidak akan mungkin bersedih, tidak akan mungkin susah. Kalau sudah dia jadikan hidupnya hanya untuk menyenangkan Habibuna Muhammad. Makanya pernah satu saat kami pernah mendengar Guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar ketika itu di dalam dakwahnya beliau dihidangkan dengan berbagai macam hidangan makanan. Tiba-tiba beliau menangis hadirin. Tangisan yang sangat dahsyat. Beliau merintih. Orang-orang yang melihat bertanya, "Ya Habib, kenapa engkau menangis?" Beliau jawab, Rasulullah dahulu berdakwah tidak disambut dengan makanan, tidak disambut dengan cinta dan kasih sayang. Nabi disambut dengan lemparan batu, Nabi disambut dengan cacian dan hinaan. Namun kami sekarang para pendakwah disambut dengan begitu banyak kenikmatan, tapi kami masih malas-malasan. Ini seorang guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar bisa berkata seperti itu, padahal beliau memberikan semua hidupnya untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Beliau ingin senangkan Rasulullah dengan apa yang beliau bisa, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan akhlaknya. Beliau kerahkan semua itu untuk menyenangkan Habibuna Muhammad. Maka jalanilah jalan beliau, ikutilah apa yang beliau contohkan untuk kita. Kita pun apa yang kita bisa berikan itu semua untuk menyenangkan Rasulullah, gembirakan Rasulullah. Kita punya harta, senangkan Nabi dengan harta kita untuk mendukung dakwah Habibuna Muhammad. Kita punya kepintaran, kita bisa pikirkan bagaimana dakwah ini selalu berkembang, maka gunakan kepintaran kita untuk menyenangkan Habibuna Muhammad. Yang punya suara indah, jangan hanya ingin dilihat indah oleh manusia biasa, namun niatkan suara indah untuk manusia terindah Habibuna Muhammad. Niatkan dengan suara indah, semoga Allah menjadikan sebab hidayah untuk umat Rasulullah yang memukul hadrah. Niatkan pukulan hadrahmu untuk Habibuna Muhammad. Makanya ada sebuah perkataan yang mengatakan, tidak selamanya cinta yang bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan. Ada cinta yang bertepuk sebelah tangan tapi menyenangkan, yaitu cintanya para pemukul hadrah untuk Nabi Muhammad. Kan nampaknya sebelah tangan lah, kan mungkin ada duanya ya, kan? Pukulan seorang pemukul hadrah untuk nabinya Muhammad akan membawa kebaikan dunia wal akhirah. Buhan pian yang hadir,
Setiap minggunya di majelis yang mulia ini niatkan kehadiran pian untuk membuat Rasulullah tersenyum. Nabi pasti tersenyum melihat kehadiran pian di tempat ini. Wallah, demi Allah hadirin, kita yakin Nabi tersenyum malam ini. Nabi gembira melihat kita. Nabi bahagia memandang kita, karena kita umat yang peduli dengan ilmu Habibuna Muhammad. Betapa banyak di saat ini umat Rasulullah yang tidak lagi memperdulikan warisan Nabi Muhammad. Majelis ilmu tidak pernah dia hadiri bahkan seumur hidupnya, dan dia berani mengaku sebagai umat Habibuna Muhammad. Ada majelis ilmu, dia butakan matanya, dia tulikan telinganya, tidak pernah ada keinginan untuk hadir di dalamnya. Padahal ini warisan Nabi, perjuangan yang diperjuangkan Nabi adalah ilmunya hadirin. Para ulama, aulia salihin, wali songo berhijrah membawa kemuliaan Islam. Yang mereka perjuangkan apa? Ilmu Nabi Muhammad. Maka dari itu yang hadir niatkan kehadiran pian untuk menyenangkan Rasulullah, untuk menggembirakan Rasulullah. Bahkan ashabul khidmah, para relawan yang sekarang bekerja, yang membantu, yang berusaha dengan segenap kemampuannya, niatkan lelahmu, jerih payahmu hanya untuk Habibuna Muhammad. Demi Allah, Nabi tidak melihat yang mana banyak, yang mana sedikit, tapi Nabi melihat yang mana tulus, yang mana tidak tulus, yang mana ikhlas, yang mana tidak ikhlas. Meskipun hanya sedikit, tapi betul-betul ikhlas, akan diterima Habibuna Muhammad. Dan tidak usah menunggu balasan itu di hari kiamat. Nabi akan balas ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika kita merenggang nyawa, ketika ruh ini sebentar lagi akan meninggalkan jasadnya. Nabi akan membalasnya. Siapapun yang berbuat baik, siapapun yang berjuang, siapapun yang berkorban untuk Habibuna Muhammad, kita yakin ketika dia sakaratul maut, Nabi akan hadir di dalam mimpinya. Nabi akan hadir di dalam keadaan di saat dia menghadapi sakaratul maut. Bahkan apa? Disebutkan di zaman Bani Israel, Nabi belum lahir, zaman Bani Israel masih zaman Nabi Allah Musa. Ada seorang yang bejat, ahli maksiat, meninggal dunia. Sama masyarakat yang ada di kampung, bukan malah dikubur, tapi jasadnya malah dibuang ke tong sampah. Karena orang bejat, orang tidak baik. Akhirnya apa? Nabi Allah Musa tiba-tiba mendapatkan perintah dari Allah. Kata Allah, wahai Musa, berangkatlah engkau ke suatu kampung, di situ ada kekasihku yang meninggal dunia, dan engkau tolong bantu urus jenazahnya. Berangkat Nabi Musa, sampai di kampung itu hadirin, Nabi Musa tanya, adakah hari ini yang meninggal waliullah? Adakah yang meninggal hari ini kekasih Allah? Ujar orang kampung, kadada nang meninggal wali nang ada wala, kadada nang meninggal saleh, tapi yang meninggal taleh. Tidak ada yang meninggal hari ini orang yang baik, orang yang mulia. Yang ada yang meninggal orang bejat. Maka Nabi Allah Musa tanya, di mana jasadnya? Kata orang-orang kampung, wahai Nabi Allah Musa, jasadnya kami buang ke tong sampah. Akhirnya Nabi Musa laporan lagi ke hadapan Allah. Nabi Musa sampaikan, ya Rabb, engkau katakan yang meninggal kekasihmu, yang meninggal orang yang kau cintai. Namun ketika aku tanya, ternyata yang meninggal di kampung itu bukannya wali, malah wala, bukannya saleh tapi taleh. Maka dijawab oleh Allah hadirin, kata Allah, wahai Musa, memang betul yang meninggal orang jahat, yang meninggal orang bejat, tapi aku telah ampuni dosa-dosanya.
Kata Nabi Musa, apa sebabnya ya Rab? Kata Allah, dahulu dia pernah membuka kitabmu Taurah. Ketika dia buka kitabmu Taurah, dia membaca kalimat yang tertulis Muhammadur Rasulullah. Maka dia cium itu kalimat, dia peluk itu nama, dan dia ikrarkan bahwasanya dia mencintai Habibuna Muhammad, dan bahkan dia menginginkan untuk bisa berjumpa dengan Nabi akhir zaman Rasulullah. Maka apa kata Allah? Karena dia mencium nama kekasihku dengan penuh cinta, dia muliakan, dia dekap itu nama ke dadanya, bahkan dia mengatakan aku cinta Habibuna Muhammad. Maka kata Allah, aku angkat azabnya, aku ampuni dosanya. Maka di saat itu hadirin, Nabi Allah Musa yang langsung mengurus jenazahnya dan memakamkannya. Karena apa? Seorang yang bukan umat Nabi saja ketika menghormati Nabi, mencintai Nabi, memuliakan Nabi, Allah berikan kemuliaan baginya. Allah perintahkan kalimullah Musa alaihi salam untuk mengurus jenazahnya. Lalu bagaimana dengan kita umat Habibuna Muhammad? Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, kesempatan terus berkurang, detak jantung akan datang saatnya berhenti, nafas akan datang saatnya habis. Maka dari itu senangkan Rasulullah, jangan lagi ada pikiran di dalam hati kita kecuali Nabi Muhammad. Gembirakan Nabi Muhammad. Kita hanya diminta berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta untuk Rasulullah. Berkorban nyawa belum hadirin, belum waktunya. Nanti akan datang saatnya. Namun kalau ada orang berkorban dengan waktu, tenaga, pikiran, harta saja sudah berat untuk Rasulullah, apalagi nyawanya. Karena nyawa adalah sesuatu yang paling berharga, melebihi hartanya, melebihi waktunya, melebihi tenaga dan kesehatannya. Nyawa hidup. Kita sekarang masih dituntut berkorban dengan itu, bukan dengan nyawa. Tapi lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Dia bukan lagi berkorban dengan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan bukan lagi dengan hartanya, mereka berkorban dengan nyawanya hadirin. Makanya guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar beberapa hari yang lalu, ketika pertama kali pecah perang sekarang yang terjadi di Palestina dan Israel, beliau katakan apa? Beliau katakan apa? Min a'zamil ihtifalat li maulidin nabiyil karim, termasuk daripada perayaan peringatan maulid Nabi Muhammad yang paling besar, paling agung adalah sekarang mereka para mujahidin yang berjuang di Palestina demi mempertahankan Baitul Maqdis, demi memperjuangkan tanah suci dari 3 tanah suci umat Islam. Itu mereka sekarang adalah orang yang paling hebat dalam mengungkapkan kegembiraannya atas lahirnya Habibuna Muhammad. Ada seorang wanita hadirin, suaminya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal. Dia menangis bukan karena sedih, tapi dia menangis karena bangga suaminya, anaknya, saudaranya, bahkan ayahnya meninggal sebagai seorang syahid memperjuangkan apa yang diperjuangkan Habibuna Muhammad. Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi, beliau berkorban dengan segala apapun yang beliau bisa untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Maka dari itu belum waktunya kita, belum. Jangan mimpi mau bisa berkorban dengan nyawa kalau dengan waktu, tenaga, harta masih perhitungan untuk Rasulullah.
Bisa jadi kalau sudah ada panggilan berkorban dengan nyawa untuk Nabi Muhammad, kita yang masih males-malesan, waktunya untuk Rasulullah, tenaganya untuk Rasulullah, pikirannya untuk Rasulullah, bahkan hartanya untuk Rasulullah, bisa menjadi orang yang pertama kali kabur hadirin. Bisa jadi menjadi orang yang pertama kali lari. Karena apa? Dengan hal yang paling mudah saja kita masih berat mempersembahkannya untuk Habibuna Muhammad. Apalagi dengan yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu kehidupan. Nah, makanya para sahabat ketika sebagai penutup, ketika dalam perang Mu'tah, nah, di saat Sayyidina Khalid bin Walid berperang melawan orang-orang Romawi, disampaikan apa oleh orang-orang Romawi, bahwasanya apa? Kami tidak pernah menghadapi pasukan manapun yang bukannya lari dari kematian, ini malah lari menerjang kematian. Bukannya takut dari kematian, ini malah cinta dengan kematian. Kata orang-orang Romawi, kami tidak pernah berperang dengan siapapun yang lebih mencintai mati dibanding hidup. Bahkan dalam salah satu surat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa penguasa di masa itu, bahwasanya dikatakan kami adalah sekelompok manusia yang mencintai mati sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Tidak ada yang berharga di dalam hidup ini kecuali menyenangkan Nabi hadirin. Bahkan nyawa kita murah untuk Rasulullah. Maka dari itu, gunakan kesempatan untuk kita membina iman, mentalitas di dalam diri kita, rela berkorban dengan apapun yang kita bisa untuk Rasulullah. Kalau sudah datang saatnya, masanya berjuang, berkorban untuk Nabi dengan nyawa kita, akan murah hadirin. Namun sebelum itu, perbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Perbaiki salat kita, perbaiki kewajiban kita. Karena kada bakal mungkin rela berkorban dengan apapun yang dia bisa kalau dengan sholat saja masih berat hadirin. Maka dari itu dalam kesempatan yang mulia ini, kita berharap semoga perkumpulan ini bisa menyenangkan Rasulullah, perkumpulan ini bisa menggembirakan Rasulullah, perkumpulan ini bisa membuat bangga Rasulullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis Rasulullah yang ada di kota Ampah ini, menjadi sebab tersebar cahaya hidayah, tersebar cahaya kemuliaan bagi setiap orang-orang yang ada di sini. Dan semoga kita doakan guru kita Ustaz Muhammad Humaidi Mukhtar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan sebelum ulun akhiri, mari sama-sama hadirin kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad, dan niatkan semoga salawat dan salam yang kita sampaikan untuk Rasulullah dari tempat ini menjadi sebab Allah memberikan kemenangan untuk saudara-saudari kita di Palestina. Allah berikan kemenangan untuk mereka, Allah berikan kebaikan untuk mereka, Allah berikan kemuliaan untuk mereka. Dan niatkan pula hadirin, salawat dan salam ini semoga menjadi sebab semua bisa mengucapkan salam langsung di hadapan maqam Nabi Muhammad. Niatkan, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya laika, ya Rasul salam kaya salam alaika.
عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام يا رسول الله عليك ya. Jangan lupakan kami kelak di yaumil qiyamah wahai Nabi. Jangan tinggalkan kami di yaumil qiyamah. Berikan syafaatmu untuk kami ya Rasulullah. Salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam ya Rasulullah ya Rasul. Kenalilah wajah-wajah para pecintamu ini wahai Nabi Muhammad. Jangan lupakan wajah kami ya Rasulullah. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya salam alaika ya kami sebagai umatmu salam akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sekali lagi kita ulangi, namun ulun harap semua jadi backing vokal, semua niatkan suara kita semoga menjadi suara yang dikenali Rasulullah. Niatkan ketika salawat salam ini sampai ke hadapan Nabi, kita dikenali oleh Nabi Muhammad dan kita tidak akan ditinggalkan Nabi kelak di yaumil qiyamah. Ya habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hawduka safil mubarrak
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, izinkan salawat dan salam ini menjadi sebab kami semua bisa menziarahi makam Rasulullah. Kami bisa datang ke kota Madinah dan berziarah ke makam Habibuna wa Maulana Muhammad. Ya Allah, izinkan kami bisa berziarah ke makam Sayyiduna Muhammad. Izinkan salawat dan salam ini menjadi sebab kau antarkan kami ke hadapan Rasulullah. Kau bawa kami bertemu Rasulullah. Jadikan salawat dan salam ini menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Izinkan kami datang berziarah ke makam Habibuna Muhammad. Izinkan kami meluapkan rasa rindu kami di hadapan Habibuna Muhammad. Izinkan kami bersimpuh di hadapan Rasulullah. Ya Rabb, jadikan salawat dan salam ini diterima oleh Nabi pada malam ini, ya Allah. Semoga wajahnya tersenyum melihat kami semua. Semoga wajahnya bangga melihat kami. Semoga wajah itu gembira melihat kami, ya Rabb. Hingga kau jadikan wajah-wajah ini wajah ahli syurga, ya Allah. Kau jadikan wajah ini wajah yang akan berdekatan dengan wajah Habibuna Muhammad. Kau jadikan wajah ini akan dipandang dan memandang wajah Rasulullah. Ya Rabb, kami tidak mau terpisah dengan Nabi di akhirat. Kami sudah tidak bertemu Nabi di kehidupan dunia, maka jangan sampai kau tidak pertemukan kami di yaumil mahsyar. Izinkan kami bertemu Nabi di padang mahsyar. Izinkan kami dekat dengan Rasulullah. Izinkan kami dekat dengan Rasulullah. Izinkan kami dekat dengan Rasulullah. Izinkan kedua bola mata memandang senyuman Habibuna Muhammad. Izinkan kedua telinga mendengar suara indah Habibuna Muhammad. Dan bagi kami, ya Rabb, kaum laki-laki, izinkan tangan kami menyentuh tangan Rasulullah. Izinkan tangan kami mencium tangan Habibuna Muhammad. Izinkan kami memeluk Nabi Muhammad. Ya Rabb, hidup dan mati kami hanya untuk Rasulullah. Kesehatan kami dan sakit kami untuk Rasulullah. Tidak ada di dalam diri ini, semoga hanya Nabi Muhammad. Ya Rabb, semua apa yang kami lakukan di malam ini dengan satu harapan wajah itu tersenyum melihat kami. Wajah itu gembira, wajah itu bahagia, ya Rabb, yang telah memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya, semua yang sudah lelah, letih demi acara ini. Berikan balasan senyuman Nabi untuk mereka, ya Allah. Senyuman Nabi, ya Rabb. Jika kami gembira dengan senyuman Sayyidi Al-Habib Umar, bagaimana dengan senyuman Nabi Muhammad? Izinkan kami membuat dirinya bangga, ya Rabb. Izinkan kami membuat dirinya bahagia. Hidup kami hanya membuat Rasulullah menangis. Hidup kami hanya membuat Rasulullah bersedih. Berapa banyak air mata yang menetes karena kelakuan kami membuat sedih Habibuna Muhammad. Maka izinkan, ya Allah, mudahkan, ya Allah, di sisa hidup ini membuat beliau tersenyum, membuat beliau gembira. Ya Rabb, jadikan kami beserta seluruh keluarga, orang tua, istri, anak kami di syurga dengan Nabi Muhammad. Kami tidak ingin syurga kecuali Firdaus al-A'la, ya Allah.
Firdausal a'la ya Allah, Firdausal a'la ya Allah, karena di situ Rasulullah, di situ guru kami Sayyidi Al-Habib Umar. Jangan pisahkan kami ya Rabb bersama Habib Umar, bersama Rasulullah. Izinkan ya Rabb majelis Rasulullah ini menjadi sebab semua yang hadir akan bersama Rasulullah di syurga. Dan di depan mereka Sayyidi Al-Habib Umar, Sayyidi Al-Habib Umar, Sayyidi Al-Habib Umar yang akan membawa kami bertemu Rasulullah. Sayyidi Al-Habib Umar yang akan membawa kami memandang wajah Rasulullah, mencium tangan Rasulullah. Dengan berkat guru mulia Sayyidil Habib Umar kami di syurga Firdaus bersama Rasulullah. Ya Rabb, kabulkan ya Allah, berikan ya Allah. Harapan kami ingin membuat bangga Nabi Muhammad sebelum wafat. Kami ingin membuat senang Nabi sebelum meninggal. Kami ingin membuat gembira Nabi sebelum roh terlepas dari jasadnya. Dan kami ingin ketika kami sakaratul maut Nabi yang menjemput kami ya Allah. Tidak akan ada rasa sakaratul maut, tidak akan ada rasa sakit sakaratul maut, karena wajah terindah Habibuna Muhammad hadir. Wajah terindah Habibuna Muhammad hadir. Wajah terindah Habibuna Muhammad hadir. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك هذه الليلة أن تجعل هذا النبي يفرح وقلبه يفرح. Ya Rabb, izinkan Nabi gembira dengan semua jerih payah kami di malam ini ya Rabb. Dan kami meminta ya Rabb, panjangkan umur guru kami ya Allah, sehatkan beliau ya Allah, mudahkan dakwah beliau ya Allah. Beliaulah yang menjadi perantara hubungan antara kami dengan guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar, dan menjadi perantara antara kami dengan Rasulullah. Ya Rabb, panjangkan umur guru kami Ustaz Muhammad Humaidi Mukhtar, panjangkan umurnya ya Rabb, sehatkan badannya ya Rabb, lindungi beliau dari segala niat buruk jahat manusia, jin dan lain sebagainya ya Rabb. Berikan beliau keistiqamahan, berikan beliau kekuatan untuk membimbing kami menuju syurga bertemu Habibuna Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun mohon ampun dan maaf jika ada ucapan yang salah, perilaku yang salah, karena yang benar hanyalah milik Allah. Semoga kita selalu bersama hingga di dalam syurga Firdausal A'la, terkumpul di dunia, terkumpul di syurga, tetamu di dunia, tetamu di syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun mohon ampun maaf kepada Sayyidi Al-Am Merina ulun Al-Habib Ahmadi Al-Qadri dan para habaib lain dan para alim ulama jika ada su'ul adab yang salah di hadapan bubuhan pian seberataan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan kepada kita semuanya menjadi sebab terangnya hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad, menjadi sebab terang kuburannya kita, menjadi sebab terang kuburannya orang tua kedua kita. Dan mudah-mudahan semuanya yang membantu mensukseskan acara majelis malam hari ini, yang menyumbangkan hartanya, yang menyumbangkan fikirannya, yang menyumbangkan tenaganya, mudah-mudahan seberataan mendapatkan syafaat balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita semuanya berdoa, kita sama-sama mendengarkan daripada undangan. Jadi sampean seberataan yang hadir di majelis malam hari ini diundang oleh Masjid Al-Irsyad
besok pagi jam 8 penceramahnya beliau Fadilatud Da'i ilallah Al-Habib Hafidh Al-Qadri, dan juga siang sambian diundang seberataan di Lenggang, di Masjid di Lenggang, penceramahnya Al-Habib Hasan bin Ahmad As-Segaf. Dan kemudian di malam harinya setelah Isya kita seberataan diundang oleh Abah Habib Ahmadi Al-Qadri. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir untuk mengembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pelayan di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampun maaf, minta rela, minta ridho semuanya dari hidangan, dari penyambutan, terutama kepada tamu mulia kita semuanya Al-Habib Hafidh Al-Qadri. Ulun minta maaf, minta rela dan minta ridhonya. Sebelum kita semuanya tutup, mari kita sama-sama mendengarkan doa langsung daripada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa itu tadi Maulid ya ulami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad asharatuna lina'ti min awsafu tuhyil quluba tuhayyijul shajana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفه وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين تقبل الله منكم. صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربه الله يا من سمي قبل صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد أهلا وسهلا به بالله يا من سكن وسط قلبي وبالهوى صار اسمي هذه مقادير ربي صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد ما حسب لقد مثلي الله أنا العقيق بأهلي وقد عشرت بجهلي الله يا ريح الأحباب هيبي صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد من خلق من نور ربي الله يا من سمي